Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam beradi wa tanashana sahih wa sanakatum qurafin. Usan ila mu'alif ada kitab Sahih Nawawi Dimaski. Nilai ta'ala laumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-12. Bab Buma, bab tentang sesuatu yakulu kang ucap sepeman idza dakhala alikane masuk asuko ing pasar. Siapa yang biasa ke pasar? Enggak ada yang biasa. Karena kita tiap hari. Kalau Anda masuk pasar, ini doanya. Jangan lupa doa masuk pasar. Kalau di perempatan itu masuk pasar enggak? Itu kan ramai juga toh. Pasar itu kan tempat pertemunya pembeli dan penjual. Definisinya kan gitu. Jadi kan masuk pasar. Cuma pasar kecil. Pasar Krempiang, pasar kecil. Tapi tempat pertemunya penjual dan pembeli itu kan pasar. Ini doa ketika Anda masuk pasar. Ketika Anda masuk ke perempatan itu untuk beli sesuatu, maka jangan lupa doa ini. Rawaina fi kitab At-Tirmidzi an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sapane wong siapapun dakhala yang masuk asuko ing pasar, kata Nabi, siapa yang masuk pasar kemudian takola, kemudian dungo sopoman, dungane ini enggak panjang. La ilaha illallah wa la syarikalah laul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya kira Anda sudah hafal. Ini kan banyak yang sama. La ilaha illallah yang di rumah yang enggak bawa kitab bisa dicatat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu bisa diganti atau dikali apa yang enggak licin. Ada kertas? Maaf yang di rumah ada kesalahan teknis. Ini kesalahan teknis sebagai human error. Diganjeli kertas biar nggak licin. Nah, kertasnya tipis saja, jangan setebal. Lah, kok kandel banget, iringannya gini ya kan, kasih kertas. Ya di sampingnya pas tatoan itu, gimana tante? Ya, pinter. Kurang terp itu yang ini. Ya, itu kurang terp. Oke, udah. Mohon doanya semoga nggak lepas. Baik, doanya tadi ketika Anda masuk pasar, doanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah laul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, siapa yang masuk pasar kemudian berdoa dengan doa ini, kataba mongko mencatat
sapa Allah lahu untuk man yang berdoa tadi alfa alfi hasanatin yang 1 juta kebaikan wa maha dan menghapuskan anhu saking man alfa alfi sayatin 1 juta keburukan wa rafa'a dan mengangkat sapa Allah lahu untuk orang tadi alfa alfi darajatin 1 juta derajat. Anda boleh sering ke pasar. Ke pasar, dungo, setelah itu pulang. Terus nanti siang ke pasar lagi, dungo, pulang lagi. Kan udah, kalau 3 kali setiap hari ke pasar kan udah 3 juta. Nah, kayaknya bisa sering-sering ke pasar. Tapi hanya untuk berdoa. Bukan untuk belanja. Untuk berdoa. Ini yang dihapuskan dosanya, yang dicatat kebaikannya, diangkat derajatnya ini kan yang berdoa. Nah, Anda bisa dicatat, kemudian dibaca ketika masuk pasar. Rawahu sopal hakim Abu Abdillah bil Mustadrak ala Sahihain. Mustadrak ala Sahihain itu kitab tentang hadis-hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Jadi hadis itu kan ada Bukhari, ada Muslim yang paling valid. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari saja, tapi Muslim tidak meriwayatkan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim saja, tapi Bukhari tidak meriwayatkan. Tapi ada lagi hadis-hadis yang sama-sama diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kedua-duanya sama meriwayatkan. Al-Hakim itu mencatat hadis-hadis yang sama-sama diriwayatkan oleh 2 orang itu, Bukhari dan Muslim, di dalam kitab Al-Mustadrak. Judul kitabnya Al-Mustadrak. Sehingga Anda kalau nyari hadis apa saja atau yang diriwayatkan oleh beliau berdua, nggak usah goleki, tinggal di kitab Al-Mustadrak. Kita itu sudah sangat luar biasa, sudah disiapkan fasilitas kita oleh para ulama dulu, sehingga mestinya kita lebih pintar karena fasilitasnya ono. Apalagi saya gitu, model online ya, golek literatur kan tinggal online. Karo lumah-lumah ning kamar aja loh dapat buku. Nah, dulu kan ke perpustakaan, leren waktu, sekarang tinggal golek kuota. Diam al-mustadrak diturukin kasirotin yang dalam jalan yang banyak, artinya jalur sanadnya banyak, wazata fihi, bahkan kemudian wazata lan anak nambahan di dalam hadis juga dituruki di dalam sebagian riwayatnya hadis. Kalau tadi kan di dalam Turmudi tadi kan hanya gini, Allah akan mencatat 1 juta kebaikan, menghapus 1 juta keburukan, dan mengangkat derajat 1 juta derajat. Nah, di dalam hadis yang lain ada tambahan gini, wabana lahu baitan fil jannati. Wabana lantas membangunkan, bukan bangun dari tidur. Membangunkan rumah itu apa istilahnya? Mendirikan rumah, mendirikan lahu maring man baitan ing rumah fil jannati. Yang tadi, yang mau berdoa tadi, tidak hanya diampuni, bahkan akan disiapkan rumah di surga. Ini luar biasa fadilai baca doa ini ketika masuk pasar. Wafihi minaz ziyadati adalah tambahan qala arawi. Qadim tu rawi hadis ini pernah cerita ke kita begini. Qadim tu datang sapa ingsun Khurasan, ing kota Khurasan. Khurasan itu nama kota. Fa'ata itu mongko nekani sapa ingsun, mendatangi sapa ingsun Kutaibah ibni Muslim. Yang Kutaibah bin Muslim itu salah seorang tokoh ulama besar, Kutaibah. Fakultu kemudian menyampaikan sapa ingsun, matur sapa ingsun, ataituka mendatangi sapa ingsun ka ing sira bihadiatin kelawan hadiah. Ini rawi ini. Jadi At-Tirmidzi atau Al-Hakim ini pernah cerita ke kita begini. Suatu ketika saya itu silaturahmi ke Kutaibah bin Muslim di Khurasan. Kemudian saya bilang ke dia begini, saya kesini bawa hadiah. Hadiah bukan apa kita kalau Anda biasanya ngasih hadiah apa? Kunci rumah, kunci mobil.
Kita biasanya hadiah itu materi. Tapi kalau hadis ini mengatakan, saya ngasih hadiahnya ilmu. Hadiahnya itu buku. Mestinya Anda juga gitu toh. Lah wisuda hadiah cuma kembang. Mari wis enggak jelas. Mestinya hadiahnya itu buku, itulah. Oh teman kita itu wisuda, dia jurusan tarbiyah, belikan buku sak gebok tentang pendidikan. Oh dia jurusan saintek, belikan buku tentang bagaimana mengubah batu bata menjadi emas. Misalnya toh. Tapi hadiah itu bukan fisik, mestinya itu buku. Kalau Anda kuliah petang tahun, gawe skripsi, bersusah payah, cuma dikasih kembang, itu kan pelecehan. Kembang cuma regolong 1,5. Mestinya enggak lah. Mestinya Anda hadiahnya sesuatu yang berharga, yaitu buku. Mestinya begitulah. Nah, ini juga begitu. Kata dia, saya datang kepadamu dengan hadiah. Hadiah apa? Fahadas tuhu. Kemudian saya sampaikan sebuah hadis. Hadiahnya hadis. Dan itu bukan buku ternyata, riwayat hadis. Jadi berarti dia memberikan hadiahnya ilmu. Mestinya begitu. Sama dulu ketika Anda biasanya foto kenangan dengan teman kelas itu kan kenang-kenangan apa? Foto ya. Foto bareng di depan kelas, di depan gedung. Apa nggak ada toh yang kenangan lebih matching. Ini kan akademik toh. Kalau dulu Ustadz tuh selesai kuliah S3, kita nggawe buku bareng. Jadi setiap orang nggawe makalah, kita edit, kemudian kebetulan Ustadz jadi editornya. Kemudian golek no penerbit dan terbit. Jadi kita kenangan kuliah itu buku yang kita tulis bareng. Jadi buku. Anda bisa lihat bukunya itu Pemikiran Islam Kontemporer, yang kemudian menjadi salah satu rujukan banyak di UIN. Itu adalah karya kita. Jadi kenangan ini loh, kenangan kita. Kenangannya foto, kayak buruk. Masuk cuma kuliah suwe kok kenangannya foto. Ya gak apa-apa sih. Ya lah kayak tarupan gitu kenangannya foto macam. Tapi lah kuliah masuk kenangannya foto. Apalagi cuma adalah yang lebih lebih terkait dengan akademik dan keilmuan. Apalagi yang S2 ini. Artinya kan harus, oh ini buku saya. Gitulah, satu kelas nggak buku. Bukan kemudian super satu nama. Enggak lah. Oke. Ini dalam hadis ini dikatakan, saya datang kepadamu dengan memberi hadiah. Hadiahnya apa? Fahadas tuh di hadisin. Hadiahnya adalah hadis, riwayat hadis. Karena hadis yang disampaikan itu apa? Hadis tadi, hadis di atas tadi, yaitu hadis Nabi man dakhala suq, siapa yang masuk pasar. Yang dikasih adalah Qutaibah. Begitu Qutaibah itu mendengar hadis tadi, dikasih hadis oleh ini tadi Abu Hakim, pakana mengko ana sapa Qutaibah bin Muslim iku yarkatu, langsung nyari kendaraan di mauqibi dalam kendaraannya rumahnya, rumahnya Qutaibah hatta iya, kemudian berangkat asuko ing pasar. Begitu menerima hadis itu bahwa orang yang mau berdoa begitu masuk pasar kemudian berdoa, maka akan diampuni dosanya, diberikan kebaikan, diangkat derajatnya, bahkan kemudian dibuatkan rumah di surga. Qutaibah langsung, kalau bahasa kita, langsung bawa sepeda motor ke pasar, ke Dinoyo. Fayaquluha, kemudian berdoa sebab Qutaibah, haing doa tadi. Masuk pasar, kemudian berdoa. Setelah itu, sumayan sarihu, kemudian pulang. Karena yang penting doanya, bukan kemudian, wah langsung tak berangkat, Mbak. Belonjo, sampai kono lupa doanya. Enggak, ini pentingnya doa ini. Rawahu al-Hakim Aidon min riwayat Ibnu Umar an Nabi alaihi salatu wasallam qala al-Hakim wa fil babi
Lan ing dalam bab an Jabir wa Abu Hurairah wa Buraidah al-Aslami wa Anasin lan saking Anas qala wa aqrabuha utai lebih dekatnya iku min syara hadal kitabi saking syarat kitab ini itu hadisun Buraidah hadis Buraidah artinya hadis ini banyak hadis tentang tadi yang di dalam Turmudi tadi itu banyak jalurnya, banyak rawinya, sehingga valid. Ada hadis lain yang mirip doa masuk pasar. Farawahu disnadi an Buraidah dengan riwayat lain dari Buraidah, karena ana sapa Rasulullah SAW iku iza dakhala nalikane masuk asuqa ing pasar qala. Kemudian Nabi berdoa dengan ini. Ini agak beda. Doanya beda. Kalau ini doanya Bismillahi Allahumma inni as'aluka khaira hadza hadisu wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Allahumma inni a'udzubika an usiba fiha yaminan fajiratan au sofaqatan qasiratan. Ini kayaknya kalau ini kita baca kalau kita mau masuk pasar dan melakukan transaksi. Kalau kita masuk pasar tidak melakukan transaksi, kayaknya doanya yang tadi, yang sebelumnya. Kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahumma ya Allah ini dunia ingsun iku as'aluka memohon sapa ingsun ka ing Tuhan khairu hadisu ing kebaikannya pasar ini. Wa khairoma dan kebaikannya barang pihak kang ing dalam pasar. Kita masuk pasar, kita ingin di pasar ini mendapat kebaikan. Wa a'udzubika lan mohon perlindungan bika kelan Tuhan min syarriha saking keburukannya pasar wa syarri ma fiha dan keburukan apapun yang ada di dalamnya. Biasanya pasar itu tidak positifnya apa? Kalau enggak merasani anek copet itu biasa. Atau apapun yang enggak baik. Kita begitu masuk pasar, kita berdoa semoga terlindungi dari sesuatu yang tidak baik. Allahumma inni a'udzubika. Minta perlindungan sapa ingsun jika kelantuan an usiba hanya terkena sapa ingsun ya ing dalam pasar yaminan ing sumpah fajiratan yang tidak baik. Kalau bahasa Jawa fajirah itu lacut. Lacut itu apa ya? Sumpah bohong, sumpah dusta. Kita ingin yang pasar itu kan biasanya sering kok apa ya ucapan yang mestinya nggak pas kayak begini. Kita mau beli, kemudian berapa ini Mas? Dia bilang 100.000. 70 boleh. Kadang kan pembelinya modalnya aja lo mbak belum dapat. Atau kadang ada kata-kata tadi lo dari tawar 80 saya nggak kasih. Padahal nggak pasti nawar. Itu kan berarti kita telah melakukan ucapan bohong. Sering kan kata kita bahkan mungkin ketika barang kita dibeli, dodol online atau dodol apa, mbak tak beli kurang. Mbak untuk mbak tadi lu sudah ada yang nawar, padahal nggak masuk nawar. Itu artinya kan jaminan fajirah. Itu adalah sumpah palsu, ucapan dusta. Itu yang sering terjadi. Ya, kita ingin ketika di pasar kita jangan sampai terkena begitu. Ausofekotan, khosirotan. Ausofekoh itu transaksi khosirotan yang merugikan. Jangan sampai kemudian kita dapat transaksi yang kita rugi. Kadang kita beli apa yang Ustaz dulu pernah kejadian begini, kita beli sesuatu ketika itu buah-buahan, kemudian kita eling terus milih api-api, ketika itu kita merasa kita sudah milih barang yang baik, tapi begitu di rumah kok kayak seperti pilihan kita ya, yang kita bungkus itu ternyata bukan. Nah kemudian beberapa orang kemudian kita, oh itu ada modus-modus tertentu yang sangat ahli. Sehingga kemudian apa yang kita pilih tadi ternyata nggak diberikan kita dikasih sesuatu yang lain yang tasnya kode dengan tas yang kita bawa dengan ukuran yang sama. Atau itu ada yang jahat.
Kan kita ingin jangan sampai kemudian terjadi transaksi yang tidak benar. Banyak contoh yang kadang dodolan apa yang dulu itu, dodolan yang gemuk apa, kepitingnya sak mene gedeboke kuandel, gedeboke hampir separuh dari kepiting. Ini dodol gedebok atau dodol kepiting? Kan ada kepiting yang talent di rumput Jepang gitu. Tapi kan kadang gitu. Suatu ketika saya pernah ada penjual yang dulu kan pakai timbangan manual. Sekarang nggak kayak laku kan. Sekarang ganti timbangan digital. Nah, saya bilang, wah kalau gitu mesti bener ya, Bapak. Enggak juga. Artinya kan ada orang-orang yang pintar kemudian memanipulasi. Nah, itu kita ingin agar kita terhindar dari sefahatan transaksi yang enggak benar. Ini doa yang diajarkan Nabi pada kita. Anda bisa pilih, bisa doa yang ini atau doa yang sebelumnya. Kayaknya yang sebelumnya tadi lebih menantang. Karena kita akan dihapuskan 1 juta keburukan, bahkan terakhir itu yang luar biasa, akan disiapkan rumah di surga. Kalau masuk pasar, mungkin berdoa yang tadi. La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku, walahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau ini kan nggak menyebutkan fadilahnya. Kalau yang tadi kan menyebutkan manfaat. Oke, itu doa masuk pasar. Nah, kita lanjutkan. Babu istihbabi qaulil insan. Bab tentang disunahkannya untuk mengatakan liman maring wong tazawwaja yang menikah tazawwajan ing seorang istri atau suami mustahabban yang dicintai. Kalau menikah dengan orang yang enggak dicintai. Kalau ya umumnya orang itu menikah dengan orang yang kita cinta. Nah, kalau ada orang menikah dengan pasangan yang dia cinta, maka kita disunahkan untuk menyampaikan ucapan tertentu. Misalnya, kalau bahasa kita, semoga bahagia. Kan gitu. Semoga bahagia Mbak, semoga segera mendapatkan momongan. Biasanya kan kita gitu. Ucapan itu kita disunahkan. Au istaro, atau membeli, itu kalau nikah dengan orang yang dicinta. Au istaro, atau beli, au fa'ala, atau melakukan perbuatan, fi'lan, yang sebuah perbuatan, yastah sinuhu, yang menganggap baik, hu ing fi'lan, apa syar'u. Atau kalau ada seseorang itu melakukan perilaku, perbuatan yang menurut syariat itu baik, maka kita disunahkan untuk mengapresiasi. Jadi mengapresiasi itu penting. Kita tuh tidak jarang, kita tuh sulit banget mengapresiasi orang. Misalnya kalau ada teman kita sukses, gawe skripsi, ujian baik, tidak mudah kita kemudian, oh iya selamat Pak, skripsinya sama hebat, bagus. Yang kadang kan, kenapa kita kemudian nggak mengapresiasi? Selamat, bagus, karya sampean gitu. Nah, mestinya begitu. Kalau kita belajar dari ceritanya teman-teman yang kuliah di luar, maksudnya di luar negeri, bukan di luar Malang, bagaimana dosen-dosen mereka itu sangat apresiatif. Kalau kemudian kita misalnya nggawe skripsi, kemudian kita bimbingan, rata-rata mereka akan mengatakan, oh ini tulisanmu bagus ini. Kebetulan saya punya buku. Buku ini bisa dijadikan bahan lain untuk itu. Walaupun kita tahu sebetulnya tulisan kita nggak sebagus yang dia puji, tetapi dia mengapresiasi kita. Dia kayak yang kita lihat tamu-tamu kita, Mak Doroti, itu Bibi Yuka, terus yang terakhir siapa itu tante yang dari McGill itu. Siapa itu? Lupa udah. Terakhir tamu kita yang dari McGill, yang sama mahasiswa.
kita mengapresiasi itu. Kita disunahkan untuk memberikan, oh bagus, hebat. Kalau misalnya teman kita menulis buku, menerbitkan sesuatu, jangan lupa untuk mengapresiasi itu. Nah kita tuh kadang malah boleh enak. Wah mbak, kita kan teman sendiri ya, buku gratis ya. Loh, kenapa kemudian kita nulis itu kan nggak mudah. Coba Anda bandingkan kalau Anda misalnya menulis kemudian diminta gratis. Kita kan mikirnya begitu. Kadang kita itu nulis gak iso, tapi komentar itu miring. Sebetulnya ketika kita ada seseorang atau kita komentar miring tentang sesuatu orang, itu sesungguhnya menunjukkan karena kita sebetulnya nggak mampu untuk itu. Karena kalau kita mampu untuk itu, kita akan tahu betapa tidak mudahnya untuk melakukan itu. Kita bisa mengatakan miring dan tidak positif, itu kan karena sebetulnya kita nggak mampu. Yang sering terjadi adalah ketika seseorang tidak mampu melakukan sesuatu, cara menutupi kekurangannya adalah dengan menyalahkan orang lain. Banyak toh suami yang selingkuh, untuk menutupi selingkuhnya biasanya yang dimarahi istrinya. Orang tua yang tidak benar, kemudian ketika dianggap mungkin diingatkan oleh anaknya, malah anaknya yang biasanya psikologisnya orang gitu. Cara untuk menutupi kekurangan diri adalah dengan menuding orang lain. Tapi ketika kita sadar, kita tidak akan melakukan itu. Nah, kita disunahkan di sini, kalau ada orang menikah atau ada orang melakukan sesuatu yang positif, kita disunahkan untuk mengatakan asokta au ahsanta, sama hebat. Bahasa kita gitu, ahsanta, selamat, sama hebat. Wanahuhu atau ucapan lain lah, selamat berbahagia, dan seterusnya. Ruwainah fi sahih Muslim, an Jabir radhiyallahu anhu qala li andika limare ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tazawwajta ya Jabir. Nabi ketemu Jabir. Jabir itu salah seorang sahabat, kemudian ditanya, Jabir, tazawwajta, apakah engkau menikah? Itu matur sapa ingsun, Jabir yang ditanya bilang na'am. Nggih, iya. Seolah nanya lagi Kanjeng Nabi, bikron au saiban, perawan atau janda? Lagu. Ya silakan lah. Sekarang kan perawan dan janda, buddha dan jaka itu kan sekarang bukan sesuatu yang penting. Kayaknya ada, saya melihat beberapa perempuan yang mikirnya cari duda mapan. Betul? Jadi enggak tak penting laki-laki jogo lah tak mapan ya rugi. Jadi cari ada duda yang mapan. Bahkan yang kemarin yang saya pernah cerita, saya tuh punya teman perawan, kemudian dia nikah dengan seorang duda yang sudah punya anak beberapa. Katanya, apa sama anak kok nikah dengan dia? Kok nggak cari yang si Joko? Ya enak lah. Dia kan sudah punya anak, sehingga kan saya nggak perlu melahirkan. Lu anak lu menurut nggak perlu melahirkan, karena dia sudah punya anak. Bayangan dia apa saya nggak tahu. Tapi kan banyak orang yang beda-beda. Nah, Nabi mengatakan bikren, apakah perawan, saiban atau janda? Kultu. Kemudian ditanya perawan atau janda? Saibun, kanjeng Nabi. Istri saya janda. Kala, kemudian Nabi komentari, pahala jariatan. Kenapa tidak nikah dengan perawan? Karena Jabir ini kenapa nggak boleh perawan yang sama-sama segelan? Ya, bahasa apa itu? Enak itu lagu. Kalau perawan masih segelan, kalau yang janda sudah pengalaman. Kayaknya enggak lagu itu. Dan Nabi begitu. Pahala jariatan. Kenapa tidak nikah dengan perawan? Tula ibuha. Sehingga engkau bisa bermain dengan dia, buat tula ibuka, dan dia bisa bermain dengan Anda. Artinya karena sama-sama Joko dan perawan itu kan sama-sama pengalaman pertamanya dalam pernikahan. Aukola atau Nabi kemudian mengatakan tudohikukan,
engkau bisa ketawa-ketawa dengan dia, wa tudhahika lan dia bisa ketawa dengan kamu. Kultu, kemudian Jabir apa alasannya? Kenapa enggak nikah dengan perawan? Kultu inna Abdullah, tak temannya Abdullah, yakni Abahu, yaitu bapaknya Abdullah, bapaknya Jabir, itu tuwfiya. Ini kanjeng Nabi abah saya itu sudah meninggal. Wa tarokalan meninggalkan tis'abanatin ing 9 anak perempuan. Jadi berarti Jabir itu berapa? Berarti dia tunggalnya 10. Dia laki-laki mungkin dan punya adik perempuan 9. Oh, sab'an atau 7. Wa ini lanas dunia ingsun iku karitu tidak suka sapa ingsun an aji guna enten nekani sapa ingsun guna ing perempuan istri bimisliha kaya upamanya adik-adik saya. Saya tidak ingin kanjeng Nabi nanti istri saya itu setara dengan adik-adik saya. Sehingga saya cari istri yang janda sehingga dia lebih dewasa iso ngomong adik-adik saya. Dulu ada loh pertimbangan itu. Saya kan sudah juga toh pertimbangan tadi. Maka Mbak nikah dengan Buddha lebih mapan Ustaz. Jadi apa mulai tenang. Misalnya Pak Buddha rumahnya sudah punya, kendaraan sudah punya, kan tinggal enak. Bisa jadi pertimbangan. Misalnya silakan aja. Bab tuh. Karena itu saya ingin an aji'ah enten nekani sapa ingsun bi imroatin lan seorang perempuan takumu yang bisa mengendalikan atau membimbing alaihinna ing atasi adik-adik is'a tadi waktu disuhunna dan berbuat baik pada adik saya. Jadi kata Jabir kalau bahasa kita, saya tuh pengen kan Nabi kalau saya nikah janda dia lebih dewasa sehingga bisa ngomong adik saya yang 9 yang perempuan-perempuan tadi. Apa kata Nabi? Asab, beruntunglah Anda, semoga beruntung, semoga bahagia. Karena dia menikah dengan perempuan yang dia cinta, sesuai dengan keinginannya walaupun janda. Artinya kalau ada apapun prestasi orang, apapun perlakuan orang, kita jangan lupa untuk mengapresiasi. Selama apapun yang terjadi, jangan lupa ngasih apresiasi itu. Kita tuh sering mencela tapi tidak mengapresiasi. Kayak seorang suami sering itu masakan asin. Ya mungkin padahal asinnya kan pas sekali itu. Mungkin beberapa hari sebelumnya kan nggak pernah asin. Hanya asin sekali kita harus meroweng. Atau juga Anda istri sering suami kita ngasih uang belanja lebih. Hanya sekali aja kurang, ngamuk itu kurang-kurang minggu. Loh, kenapa kita kemudian melupakan yang sering dapat bonus? Cobalah kita berpikir proporsional. Karena Nabi dalam hadis lain Nabi pernah ngajari kita. Ada seorang sahabat bilang, Nabi saya ingin menceraikan istri saya. Nabi bilang, kenapa diceraikan? Karena dia tuh gini. Yang diceritakan LE. Apa kata Nabi? Pikirkan dulu. Mungkin sekarang kamu melihatnya kurang, tetapi dulu kelihatannya kayak apa? Selama ini kayak apa? Sehingga artinya sebelum kita ngambil keputusan kita harus bijak dan proporsional. Jangan hanya karena kesalahan sedikit kemudian menghilangkan semua kebaikan yang pernah ada. Apa bahasanya? Setetes. Pokoknya setetes cinta itu akan merusak susu sebelahnya. Jangan sampai kita begitu. Kayak sering toh, zaman sosial media, ada seorang guru menuliskan hitungan 1 sampai 10. 1 sampai 9 itu bener kabeh. Hanya 1 yang terakhir nomor 10 salah. Apa yang sering kita lihat? Salahnya. Kenapa kita tidak mengapresiasi yang 9 benar? Karena dengan yang kita sering sampaikan kayak misalnya kita ini punya kertas satu lembar ini putih, kemudian di sini ada coretan. Apa yang terjadi? Kita biasanya lebih melihat coretannya.
Kenapa nggak melihat putihnya yang banyak? Nah, itu cara berpikir positif dan negatif. Nah, hidup itu kan itu aja. Oke, ini kedua, kalau ada teman kita yang baik, jangan lupa untuk memberikan apresiasi pada dia, apapun. Nanti Anda juga ketika ke suami, ke anak, biasakan memuji, jangan pelit untuk memuji suami. Sama Mas, pasti paling ganteng ya. Kenapa nggak pernah ngomong begitu? Loh, kadang ada toh yang istri itu malu untuk memuji suami. Loh, kalau Anda yang istrinya malu, kemudian nanti suami Anda dipuji oleh orang lain, nanti Anda marah. Padahal kan secara manusiawi orang suka dipuji. Loh, kalau Anda istrinya nggak pernah muji suami Anda, kemudian nanti di kantor ada teman perempuannya yang muji suami Anda. Karena itulah jangan pelit memuji suami. Yang Anda di rumah jangan pelit memuji istrinya. Oh sama no, masakannya enak banget. Gak pernah ada loh ini restoran. Kalau saya kan biasa ke ibu. Gimana? Ya, enak banget kopi tahun ini restoran. Ya karena memang nggak ada. Adanya kan di rumah. Nah gitu kan. Nah ibu nanya, gimana ya, enak? Ya jelas enak lah. Kalau nggak bilang nggak enak, nggak dijelasin lagi. Tapi intinya, marilah kita jangan pelit untuk memuji. Hadis ini ngajari kita, apalagi pada suami kita, pada istri kita, pada anak kita. Itu penting. Babuma yakulu. Oke, kita lanjutkan. Babuma yakulu idana zoro. Nalikani melihat fil mir'ati. Mime di kasroh ya, bukan di fathah. Fil mir'ati, kalau mir'ah itu cermin. Kalau mar'ah itu perempuan. Jadi mirip itu ada korelasinya. Mir'ah sama mar'ah itu. Karena hurufnya podo, hanya beda karokat aja. Mir'ah itu cermin, ngilo. Kalau mar'ah itu kan perempuan. Biasanya yang mirip-mirip itu ada korelasinya. Biasanya kayak hub dan hab. Hub itu cinta, hab itu biji. Itu korelasinya luar biasa. Kayak cinta itu adalah benih yang akan dari situlah menumbuhkan sesuatu. Kan begitu tuh. Nah, jadi di bahasa Arab itu kan kata-kata yang hurufnya sama, hanya beda harokat-harokat itu biasanya punya korelasi besar. Nah, mir'ah dan mar'ah, pokoknya titik permen, sedino itu lagi medun, begitu medun ke sepeda motor, ngetok nih, nanti masuk kelas, ngetok nih mana? Kalau Anda enggak lah, enggak jauh beda kalau itu. Nah, ilmir ati in dalam cermin. Tapi ini doa ketika Anda bercermin. Soalnya Nabi kitab Ibnu Sunni an Ali radhiyallahu an Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Iku kana iza nazar. Nabi itu ketika melihat ilmir'ah in dalam cermin, beliau doanya ini. Allahumma alhamdulillah Allahumma kama hasan taholki wa hassin khuluqi. Ini yang populer ya, karena paling pendek. Karena doa yang lain lebih panjang. Alhamdulillah, Allahumma ya Allah, kama hasanta, oleh membuat baik sepetuan holki ing tubuhku, kejadianku, seperti ya Allah, seperti engkau buat diriku ini baik, fahasin, maka mugi memperbaiki juga kuluki ing akhlakku. Jadi yang baik itu bukan hanya wajahnya, tapi juga akhlaknya. Kita ingin sama seperti kita oleh Allah dianugerahi wajah yang cantik, perilaku kita, akhlak kita juga cantik. Rawaina di riwayatin Anasin kala karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza nazara nalikane melihat wajahu ing wajah Nabi fil mir'ati ing dalam cermin. Ini doa yang lain. Allahumma alhamdulillah alladzi sawwa khalqi fa'adalahu wa karim surata wajhi fahassanahu wa ja'alani minal muslimin.
Ini agak beda. Tapi intinya sama. Hanya redaksinya yang tidak sama. Alhamdulillah alladzi stawa, yang telah memperbaiki, membuat baik kholqi ing kejadianku, fa'adalahu, yang kemudian membuat tegak sapa Allahu ing kholqi, bakaroma, lan memuliakan surata wajhi ing bentuk wajahku, fahassanaha, yang kemudian membuat baik sapa Allah ing wajhi, bacaalani lan mungkin menjadikan sapa Allah ni ingsun minal muslimin, saking golongan orang. Itu doa-doa yang bisa kita baca, ada dua versi. Anda bisa pilih yang pertama atau yang kedua. Oke, saya kira begitu. Al-Fatih. Waalaikumsalam.